Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika yang ada pada matematika diskrit. Dengan saya, perkenalkan, nama saya Raffi Afam Pradana dengan NPM 250810134. Sebelum kita masuk ke materi utama kita, kita akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu kuantor. Kuantor itu sendiri itu sebuah simbol pada logika matematika yang berfungsi untuk menyatakan menyatakan jumlah elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi sebuah pernyataan. Jadi kuantor itu digunakan ketika kita ingin menyatakan sebuah jumlah dari elemen pada himpunan yang telah memenuhi pernyataan yang diberikan. Nah, kuantor sendiri itu memiliki tiga jenis, yang dimana yang pertama kuantor universal, yang kedua kuantor eksistensial, dan yang terakhir eksistensial unik. Kita akan membahasnya satu persatu dengan dimulai dari kuantor universal. Kuantor universal itu dibaca dengan untuk semua atau untuk setiap. Dengan pada contoh, ini dibaca dengan untuk setiap X pada anggota X yang dimana X lebih besar daripada 0. Dengan jika himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, maka pernyataan itu benar bahwa ia berkuantor universal. Mengapa? Karena setiap anggota A itu bernilai lebih besar daripada 0 atau lebih besar daripada X. Jadi pernyataan itu benar bahwa ia berkuantor universal. Yang kedua, kuantum eksistensial, yang dimana ia dibaca dengan ada atau terdapat setidaknya satu. Dengan contoh, ini dibaca ada setidaknya satu X pada himpunan A, yang dimana X lebih dari 10. Semisal A, himpunan A beranggotakan 5, 8, 12, maka pernyataan ini benar karena salah satu anggota dari himpunan A, yaitu 12, ia bernilai lebih besar daripada 10. Jadi, pernyataan itu benar bahwa ia berkuantor eksistensial. Yang terakhir, eksistensial unik. Dengan cara membacanya, harus hanya satu X pada himpunan N, yang dimana X itu X kuadrat sama dengan 1. Dan ini tuh benar, karena nilai yang memenuhi itu hanya ada satu. Kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Nah, induksi matematika itu berkaitan dengan bilangan bulat. Maksudnya, induksi matematika itu membuktikan sebuah proporsi pada sebuah pernyataan yang mana itu ia membahas mengenai sebuah bilangan integer atau bilangan bulat. Sebagai contoh, agar mudah memahami maksud saya, di mana pada pernyataan pertama, jumlah n buah pada bilangan itu merupakan bilangan bulat positif. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 per 2. Dan yang kedua, untuk semua n lebih dari sama dengan 1, yang dimana n per pangkat 3 plus 2n adalah pelipatan 3. Nah, untuk membuktikan ini tadi, kita bisa menggunakan induksi matematika, yang dimana induksi matematika memang
diciptakan untuk membuktikan proporsi dari pernyataan ini semua. Dan juga karena ini tadi berkaitan dengan bilangan bulat. Seperti ini tadi. Nah, lalu mengapa untuk membuktikan pernyataan itu semua menggunakan induksi matematika? Nah, karena jika kita menggunakan induksi matematika, itu kita tidak perlu mencobanya satu persatu. Kita hanya perlu menggunakan beberapa langkah untuk membuktikannya. Karena jika kita membuktikan satu persatu, itu akan sangat panjang dan tidak terhingga karena bilangan bulat. Lalu, apa saja korelasi terhadap induksi matematika? Secara umum, korelasinya itu ada 4. Yang pertama, pola dan deret matematika. Pada pernyataan pola dan deret matematika, dapat kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Yang kedua, rekursi dalam ilmu komputer. Kita bisa menggunakan induksi matematika ketika kita akan membahas mengenai struktur dan algoritma pada sebuah komputer. Yang ketiga, struktur diskrit. Pada matematika diskrit itu juga membahas mengenai induksi matematika dalam membuktikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang terakhir, analisis algoritma. Dengan induksi matematika, kita juga bisa membahas kompleksitas dari sebuah algoritma yang ada. Lalu kita masuk ke materi utama. Kita akan mulai dari pengertian dari apa itu induksi matematika. Sorry, ini ada kesalahan penulisan. Nah, induksi matematika itu dapat diartikan sebagai metode pembuktian untuk membuktikan sebuah proporsi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, induksi matematika itu digunakan karena ia memiliki beberapa fungsi, yaitu membuktikan rumus yang berlaku untuk semua bilangan asli. Jadi, pada bilangan asli, ketika ia memiliki sebuah rumus, itu dapat dibuktikan menggunakan induksi matematika. Lalu yang kedua, membuktikan sifat suatu pola matematika. Seperti korelasi tadi mengenai pola dan bilangan mengenai pola dan deret matematika, kita dapat menggunakan induksi matematika untuk membuktikan sifat-sifatnya. Yang terakhir, memastikan kebenaran pernyataan umum. Jadi, induksi matematika juga dapat kita gunakan untuk membuktikan dari pernyataan umum yang ada. Nah, mengapa kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan ini tadi semua? Ya, karena dari semua fungsi yang ada, fungsi utama itu sebenarnya untuk menyingkat langkah-langkah, yang dimana kita tidak perlu melakukan langkah-langkah yang cukup panjang, cukup dengan langkah yang singkat, kita sudah dapat membuktikan bahwa itu benar. Dengan contoh, buktikanlah bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n2. Dengan yang pertama, jika n sama dengan 1, maka jumlah bilangan pertama yaitu bilangan ganjil pertama yaitu 1 itu sama dengan 1 kuadrat dan ia bernilai benar. Yang kedua, jika n sama dengan 2, maka dua bilangan ganjil pertama
yaitu 1 ditambah 3, itu adalah 4, dan itu sama dengan 2 kuadrat. Jika N sama dengan 3, maka 3 bilangan ganjil pertama jika kita jumlahkan, yaitu 1, 3, dan 5, menghasilkan angka 9, dan itu sama dengan 3 kuadrat. Jika N sama dengan 4, maka 4 bilangan ganjil pertama, yaitu 1, 3, 5, dan 7, itu kita jumlahkan menghasilkan bilangan 16, dan itu sama dengan 4 kuadrat. Dan ini semua benar. Nah, jika kita membuktikannya satu persatu dengan langkah seperti ini, tentu itu sangat panjang dan melelahkan, karena bilangan bulat itu tidak ada batasnya. Jadi tidak mungkin jika kita harus membuktikannya satu persatu. Jadi saat inilah induksi matematika itu akan berguna, di mana kita akan menyingkat semua langkah-langkah ini tadi menjadi beberapa langkah saja yang cukup singkat, sehingga kita bisa membuktikannya dengan cara yang cukup efektif. Nah, lalu kita juga sebelumnya, lalu kita perlu mengetahui apa itu berpikir induktif dan deduktif sebelum melanjutkan materi induksi matematika. Nah, apa itu semua? Berpikir induktif itu secara singkat kita berpikir dengan melihat berbagai kesimpulan umum, lalu kita dapat menarik sebuah fakta khusus dari kesimpulan-kesimpulan umum yang ada tadi. Nah, contohnya ketika ada kesimpulan umum seperti besi dipanaskan, maka ia memuai. Jika aluminium dipanaskan, maka ia juga memuai. Jika tembaga dipanaskan, maka ia memuai. Kesimpulannya, semua jenis logam di atas, jika akan dipanaskan, ia akan memuai. Nah, semua contoh ini itu merupakan cara jika kita berpikir secara induktif, karena kita melihat berbagai kesimpulan umum yang ada, lalu kita menarik sebuah fakta khusus yang mendeskripsikan kesimpulan umum tadi. Lalu ada berpikir induktif, yang dimana ini merupakan kebalikan dari ini bukan induktif tapi deduktif, yang dimana ini kebalikan dari berpikir induktif tadi. Kita akan menarik sebuah fakta-fakta khusus dan kita menarik sebuah kesimpulan umum. Sorry, ini PPT-nya ada kesalahan pengetikan. Lalu, dengan contoh, kita menggunakan sebuah premis, di mana semua manusia akan mati. Dan Ali itu adalah seorang manusia. Maka kesimpulannya, Ali akan mati. Karena Ali adalah manusia tentunya, dan manusia akan mati. Kita mengambil sebuah fakta khusus yang dimana ini merupakan semua manusia dan juga Ali untuk menarik sebuah kesimpulan yang dimana tadi semua manusia akan mati dan Ali adalah manusia, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Ali akan mati. Apa itu prinsip induksi sederhana? Nah, prinsip induksi sederhana itu adalah sebuah metode pembuktian dalam matematika yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Intinya itu
kita membuktikan sebuah kasus yang dimana pertama benar, lalu kita menunjukkan jika suatu kasus itu benar, maka berikutnya juga pasti benar. Nah, jika kita misalkan, yang pertama, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan ini semua, kita hanya perlu melakukan dua langkah saja, yang dimana jika misal P1 benar, yang kedua, jika Pn itu benar, maka Pn plus 1 atau suku ke n selanjutnya itu juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Nah, langkah-langkah pembuktian itu memiliki dua step, yaitu yang pertama basis induksi, yang kedua langkah deduksi. Bersihkan sebuah asumsi yang kita dapat dari pernyataan yang ada, dan itu tadi disebut sebagai hipotesis induksi. Nah, pada langkah induksi itu dapat kita anggap atau berlaku seperti efek domino, yang dimana jika kita dapat membuktikan bahwa yang pertama itu benar, maka yang kedua pasti benar. Nah, dan itu seterusnya. Jika yang kedua benar, maka yang ketiga pasti benar. Jika yang keempat benar, maka yang kelima pasti benar. Dan seterusnya. Jadi itu bersifat seperti efek domino, yang dimana jika yang pertama ketika kita robohkan, maka yang seterusnya juga pasti akan ikut roboh. Sama halnya dengan dengan ini tadi, langkah induksi. Lalu, seperti pada contoh tadi, jika kita buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 dibagi 2, maka kita dapat menyelesaikannya jika kita misalkan Pn atau jumlah suku ke n, kita nyatakan proporsinya dalam jumlah bilangan bulat positif pertama dengan n plus 1 per 2. Yang dimana jumlah suku ke n itu kan dapat kita rumuskan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah hingga yang ditentukan yaitu n dengan rumus n plus 1 per 2. Maka kita dapat melakukan langkah pertama, yang dimana kita dapat menganggap atau misalkan n itu 1, yang dimana suku ke 1 kita masukkan ke rumus tadi, n plus 1 per 2, yang dimana n adalah 1. Kita coba jadikan 1 dalam kurung 1 plus 1 per 2, yang dimana 1 ditambah 1 adalah 2 dikali 1 menghasilkan angka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jika kita kurang yakin, kita dapat mencobanya lagi di angka selanjutnya, yang dimana saya mencoba menggunakannya dengan n sama dengan 2, yang dimana maksudnya kita menjumlahkan dua angka ganjil pertama, yaitu 1, yang dimana jika dua angka pertama itu adalah 1 dan 2. Jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 3. Kita coba menggunakan rumus ini tadi, n plus 1 per 2. Jika kita masukkan ke dalam rumus, itu akan menghasilkan 3 sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 1 per 2. Kita hitung jika
2 tambah 1 menghasilkan angka 3, dan kita kali 2 menghasilkan angka 6. Kita bagi dari angka 6 bagi 2 dan menghasilkan 3. Dan kesimpulannya itu benar, karena jika N sama dengan 1, jumlah suku ganjil pertama itu adalah 1. Jika N sama dengan 2, maka jumlah dua suku ganjil pertama itu menghasilkan angka 3, karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Sorry, bukan bilangan apa? Bilangan ganjil, melainkan bilangan bulat positif. Lalu langkah pertama yaitu basis induksi. Sorry, ya benar, basis induksi itu benar. Kita lanjut dengan langkah 2 yaitu langkah deduksi. Pada langkah 2 kita misalkan jika P N itu benar, maka kita coba hitung dengan suku yang selanjutnya. Jika kita masukkan itu 1 tambah 2 tambah 3 hingga suku ke N. Lalu karena kita harus juga membuktikan jika suku selanjutnya dari ke N, kita dapat masukkannya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 sehingga sampai ke N dan N plus 1, karena setelah dari suku yang ditentukan. Kita dapat memasukkannya dalam rumus atau notasi N plus N, kita rubah N plus 1, N dalam kurung N plus 1 plus 1 per 2. Mengapa? Karena kan pada rumus itu tadi hanya N plus 1 per 2. Itu karena jika kita mencari suku ke N. Sedangkan kita membuat sebuah hipotesis induksi untuk mencoba menghitung suku setelah suku N yang kita tentukan, yang dimana yaitu N plus 1. Kita tinggal merubah N tadi menjadi N plus 1. Selanjutnya, coba kita buktikan, yang dimana 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga N plus 1 itu kita bagi menjadi 2. Kita menggunakan sifat dari matematika aljabar, yang dimana pada bilangan 1 tambah 2 hingga ke N, kita tinggal tutup kurung dan dapat kita anggap ia sebuah rumus yang pertama, yaitu N dalam kurung N plus 1 per 2 kita tambah dengan N plus 1, suku setelah N. Jadi dapat kita buat seperti ini. N dalam kurung N plus 1 per 2 tutup kurung ditambah N plus 1. Nah, kita bisa cukup menghitungnya tadi, kita hitung ini hasilnya itu adalah dapat kita pecahkan dan faktorkan menggunakan sifat-sifat aritmatika, dan itu akan menghasilkan N plus 1 dikali N per 2 plus 1. Nah, lalu pada bagian N per 2 plus 1, kita samakan penyebutnya menjadi 2, ya, menghasilkan N per 2 ditambah 2 per 2. Nah, jika kita hitung-hitung ini semua, itu akan menghasilkan N plus 1 dalam kurung N plus 1 plus 1 per 2. Nah, itu sama saja dengan yang pertama tadi, yang ini N plus 1 dikali N plus 1 plus 1 per 2. Itu sama dengan hipotesis induksi kita tadi. Nah, dari dua langkah yang kita lakukan tadi, itu dapat, jika semuanya benar atau pembuktian kita itu benar, dapat ditarik kesimpulan bahwa maka rumus itu pada pernyataan tersebut itu benar. Jadi setelah
angka-angka setelahnya didapat dipastikan bahwa itu semua benar. Karena seperti tadi, jika pada induksi kita berpikir seperti sebuah domino yang kita robohkan. Jika yang awal benar, maka seterusnya benar roboh. Jika yang awal benar, maka seterusnya benar. Jadi dengan melakukan ini tadi, kita juga tidak perlu menghitung satu persatu karena dapat kita pastikan benar. Dan tentunya ini tidak dan tentunya ini sejalan dengan fungsi induksi matematika tadi, yang dimana kita menyingkat langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuktikan sebuah proporsi matematika tersebut. Lalu untuk contoh yang kedua, kita diminta untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Penyelesaiannya yaitu untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan pertama adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Nah, dengan langkah yang kedua yaitu langkah induksi, andaikan Pn itu benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 hingga 2 n-1 sama dengan n kuadrat. Mengapa 2 n-1? Karena jika kita hitung, kita coba lihat dari awal. Jika suku kedua, coba kita masukkan ke rumus ini, di mana 2 kali 2 tambah sama dengan 4 kurangi 1, maka menghasilkan angka 3. Jadi, jika kita menentukan suku ke n, kita dapat menggunakan rumus ini. Sorry, saya membacanya kurang lengkap ya. Kita ulangi, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil posisi pertama adalah n kuadrat. Yang pertama, basis induksi untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, kita lanjut. Nah, dari hipotesis ini tadi benar, hipotesis induksi itu benar. Karena jika kita masukkan ke dalam rumus, itu emang benar adanya menghasilkan bilangan ganjil dari bilangan ganjil pertama tadi. Lalu jika kita melanjutkan dengan hipotesis induksi, kita harus memperlihatkan bahwa P sama dengan N plus 1 juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan 1 tambah 3 tambah 5 hingga 2n min 1 kita tambah dengan 2n plus 1 bilangan setelah suku ke n tadi menjadi 1 tambah 3 tambah 5 hingga 2n min 1 plus 2n plus 1 2n min 1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1. Jika kita hitung-hitung tadi, maka akan menghasilkan ini tadi, 2n n plus 1. Jika kita teruskan, maka akan menghasilkan n kuadrat plus 2n plus 1. Menghasilkan ini karena di sebelum tanda kurung itu terdapat tanda jumlah, bukan kali, bukan bagi. Jadi dari ketiga itu setingkat setara. Kita dapat menghilangkan dalam kurungnya dan menghasilkan ini. Nah, ini kita masih dapat kita sederhanakan menjadi n plus 1 kuadrat. Dan ini tuh benar menurut hipotesis awal tadi kita, yaitu
Ketika 1 tambah 3 tambah 5 hingga 2n min 1, kita tambah 2n per 1, akan menghasilkan n per 1 kuadrat. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah benar, maka n buah bilangan ganjil positif pertama tadi n kuadrat, yang dimana n adalah 2n min 1 tadi menghasilkan n kuadrat, dan itu sama saja ketika kita tambahkan lagi dengan 2n per 1, jadi itu benar. Nah, jadi itulah induksi matematika melalui prinsip induksi sederhana menurut sepahaman saya sendiri. Nah, jika ada kurang jelas, karena ini tadi saya juga menjelaskan sesuai sejauh mana saya memahami materi ini, jadi kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Jika ada kurang lebihnya, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.